Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Lakukan sejumlah aksi teror sejak tahun 2011, satu anggota kelompok kriminal bersenjata berhasil ditangkap polisi di Kabupaten Puncak Jaya. Cegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Merauke, Satgas larang 60 anak buah kapal motor Tatamilau turun dari atas kapal. 2 pekan lakukan pembatasan aktivitas di jalan raya, aparat kepolisian Resort Mimika masih menemukan warga yang keluyuran. Seorang anggota kelompok separatis bersenjata organisasi Papua Merdeka yang selama ini melakukan aksi teror penembakan akhirnya ditangkap aparat kepolisian daerah Papua di Kabupaten Puncak Jaya. Oniara Wonda ditangkap aparat saat beraktivitas di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Aparat terpaksa menembak pelaku karena saat ditangkap pelaku berusaha kabur. Pada pukul 19.30 malamnya, ini tim langsung menuju ke Kimbut dan kemudian penyegapan penangkapan terhadap saudara Oniara Wonda yang saat itu berada di rumah keluarganya, yaitu keluarga dari YT dan alias PT. Pada saat dilakukan penyegapan dan penangkapan, yang telah ingin melarikan diri sehingga petugas melakukan upaya tegas dengan membuka kakinya pada pelaku ini. Hingga target ini berhasil diamankan dan kemarin sudah dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara. Usai ditangkap, Oniara Wonda langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Raja Jayapura guna mendapat perawatan. Oniara Wonda merupakan pelaku yang selama ini paling dicari oleh aparat kepolisian daerah Papua, di mana bersama kelompoknya Oniara melakukan sejumlah teror penembakan. Aksi teror yang dilakukan yaitu melakukan perampasan senjata mesin jenis Arsenal di Kabupaten Puncak Jaya Januari 2011 yang mengakibatkan anggota Brimob Papua gugur. Penembakan dan penyerangan serta perampasan senpi organik jenis revolver milik Kapolsek Mulia AKP Domingus Awes di Bandara Mulia Puncak Jaya pada bulan November 2011 dan menewaskan Kapolsek. Dan terakhir melakukan penembakan dan penyerangan Polsek Pirime pada November 2012 yang mengakibatkan 3 anggota Polsek gugur. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Terus melakukan aksi teror, Kapolda Papua meminta anggotanya untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi kelompok kriminal separatis bersenjata. Menurut Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau, kelompok bersenjata dalam informasi yang diterima sudah menyatakan berperang dengan aparat Polri dan TNI. Sehingga sebagai penganyam masyarakat, aparat harus selalu siap menghadapi segala teror yang akan dilancarkan oleh kelompok bersenjata itu. Sementara masih konsolidasi mereka. Bahasanya kita monitor karena mereka sedang mencari logistik. Logistik itu ada 2, bahan pangan maupun amunisi. Tapi kita monitor mereka sudah bakar batu. Bakar batu menandakan mereka memang siap untuk berjuang habis-habisan. Kekuatan kami yang ada di Timika kita masih cukup signifikan dan juga beberapa kali sudah kita bagi tugas untuk melakukan langkah-langkah upaya untuk bisa menindak tegas kelompok ini.
Kapolda juga meminta agar warga tidak masuk ke dalam areal PT Freeport karena diduga beberapa lokasi di areal PT Freeport sudah dikuasai kelompok bersenjata. 1 April lalu kelompok bersenjata nekat masuk ke kota Mimika, tepatnya di distrik Kuala Kencana, dan menembak mati 1 karyawan asing asal Selandia Baru serta 2 karyawan lokal. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19 dari anak buah kapal, Satgas COVID-19 Kabupaten Merauke melarang seluruh ABK turun dari kapal. Petugas medis menggunakan APD naik ke atas kapal dan memeriksa seluruh anak buah kapal motor Tata Mailau yang sandar di Pelabuhan Merauke. Kapal penumpang Tata Mailau sebelumnya hanya membawa sembako dari Surabaya karena untuk akses penumpang masih ditutup oleh pemerintah Provinsi Papua. Kepala Pelni Merauke Sigit mengatakan sesuai protokol kesehatan, seluruh ABK akan diperiksa kesehatan dan dilakukan rapid test. Meski mereka sehat, namun Satgas tidak memperbolehkan ABK ini turun dari kapal. Untuk Tata Mailau ini kali ini untuk seluruh ABK dilarang untuk turun jalan-jalan masuk ke kota Merauke. Dia hanya stay di pelabuhan saja. Di kapal aja Pak ya? Ya. Ada berapa ABK-nya nih Pak? Sekitar 60. Sekitar 60 Pak ya? Tetap dilakukan protokol penanganan COVID-19 dengan tim kesehatan KKP, pemeriksaan ABK, kemudian setelah pemeriksaan ABK barang-barang boleh turun. Demikian juga untuk barang-barang yang memang turun di Merauke akan dicek juga apakah perlu penyemprotan dan tidak. Ada berapa jenis Pak yang dimuat ini barangnya? Sayuran dengan hasil laut saja. Sementara itu Dela, petugas kesehatan KKP Merauke menambahkan, selain memeriksa ABK, petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan di atas kapal. Kita pada saat pelaksanaan ini kita melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Itu aja yang kita lakukan sekalian dengan desinfeksi terhadap TKBM yang melakukan kegiatan. Enggak ada rapid testnya Bu ya? Enggak ada ya? Sesuai instruksi Gubernur Papua, pemerintah Merauke sejak 26 Maret lalu telah menutup akses penumpang yang akan masuk ke Merauke melalui jalur laut dan udara guna mencegah serta memutus penyebaran COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Bupati Mimika Eltinus Omaleng memantau langsung pelaksanaan pembatasan sosial aktivitas warga yang dilakukan oleh aparat gabungan Polri dan TNI. Eltinus Omaleng mendatangi sejumlah titik ruas jalan utama yang disekat oleh aparat guna menutup aktivitas warga. Penutupan akses jalan utama ini dilakukan sejak pukul 14.00 hingga pukul 21.00. Usai lakukan pantauan, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan pelaksanaan pembatasan ini akan dievaluasi pada 4 Juni mendatang. Apakah sudah efektif atau masih harus diperpanjang? Karena melihat data kurva pasien positif COVID-19 di Mimika terus mengalami kenaikan. Mulai jam 3 tadi, kunjungan seluruh Mimika sampai di SP3 ini benar-benar sama dengan hari pertama dan hari kedua. Sehingga hari ini kan tinggal 8 hari lagi. Kalau kita masih mempertahankan 8 hari seperti ini, maka mudah-mudahan rantainya bisa peningkatan ini kan bisa menurun. Nah, dengan adanya sekarang ini juga kan kita punya sembuhnya itu sudah meningkat. Sudah sampai 79 orang sembuh. Sedangkan kita punya positif itu sudah sampai 201 orang. Itu sampai dengan tanggal 25. Kemarin Pak ya? Kemarin. Hari ini belum tahu. Yang kemarin tambah 6 yang masuk positif, 2 dari RSUD Timika dan 4 di Tembagapura. Sehingga total semuanya itu 201 orang positif. Sembuh 79 orang. Jadi kalau kita masih pertahankan sampai dengan seperti yang sekarang, mudah-mudahan dia bisa menurun.
Bupati terus meminta warga agar menaati instruksi yang telah dikeluarkan, yaitu memakai masker, jaga jarak, hindari keramaian, dan menerapkan pola hidup sehat. Pasien positif COVID-19 di Kabupaten Mimika per 2 Juni sebanyak 272 orang, sedangkan pasien sembuh sebanyak 93 orang, dan pasien meninggal 5 orang. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua.